Anda melangkah ke arena bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai penakluk. Udara menebal, berat dengan ketegangan. Setiap mata tertuju padamu, seperti ngengat pada api yang membakar lebih terang dari sebelumnya. Mereka tahu tanpa mengatakannya, bisikan sunyi membuntuti setiap langkahmu. Ini bukan lagi permainan yang mereka kendalikan. Kamu adalah bosnya sekarang. Dengan dominasi itu, kamu meretakkan selubung rapuh yang mereka bangun, memicu alarm jauh di benak mereka. Kamu tidak meminta persetujuan mereka, juga tidak memohon pengakuan mereka. Kamu merebut apa yang menjadi milikmu dengan ketepatan predator dan keganasan badai. Dunia bergeser di bawah kaki mereka, bergetar dalam kebangkitanmu. Mereka mengira kamu hanyalah pion lain, bayangan tenang lain yang bisa dimanipulasi dan dibuang. Tapi tidak, kamu menghancurkan ilusi mereka dengan kepastian baja yang dingin membelah asap. Kehadiranmu saja menulis ulang aturan, memaksa mereka untuk bergegas, dipicu oleh gema menggelegar dari perintahmu. Tarian kekuasaan. Kamu bergerak dengan ritme yang disengaja, tarian yang dikoreografikan oleh kelangsungan hidup dan ambisi. Setiap langkah terukur tapi tak tergoyahkan. Bisikan yang dulu melayang di koridor tersembunyi kini menjadi jeritan panik. Menara penipuan dan kendali mereka yang dibangun dengan cermat runtuh di bawah berat kenaikanmu. Mereka terpicu bukan karena mereka takut jatuh, tetapi karena mereka melihat refleksi diri mereka retak di matamu yang garang. Kesombongan mereka meleleh menjadi keputusasaan saat mereka menyadari gelombang telah berbalik dan kamu adalah badai yang tidak bisa mereka hindari. Kamu tidak hanya merusak cetakan, kamu memusnahkannya, hanya menyisakan pecahan yang berkilau berbahaya di bawah cahaya redup pengaruh mereka yang memudar. Tapi dominasi bukanlah hadiah yang diberikan dengan ringan. Itu adalah seruan perang yang diteriakkan ke dalam kehampaan dan hanya dijawab oleh mereka yang cukup berani untuk merebutnya. Mereka mengandalkan keheninganmu, kepatuhanmu, penyerahanmu pada tali boneka mereka. Sebaliknya, kamu mengeluarkan gunting dari sakumu dan memutuskan setiap benang terakhir. Tangan mereka gemetar saat mereka menyaksikan kenaikanmu, bukan dengan rasa hormat, tetapi dengan kepanikan yang mentah dan tanpa filter. Mereka terpicu karena kamu mengekspos kelemahan mereka, ketakutan mereka yang ditutupi di balik lapisan senyum palsu dan janji-janji kosong. Kamu mengangkat cermin, mencerminkan kembali diri mereka yang sebenarnya. Dan dalam refleksi itu, mereka melihat kekacauan yang telah kamu ciptakan. Tapi kekacauan adalah senjatamu sekarang, pisau tajam yang membelah kepuasan yang dulu menahanmu. Sang arsitek. Kekacauan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana kamu menemukan api di dalam, bagaimana kamu mengubah perangkap mereka menjadi batu loncatan. Mereka terpicu karena kamu bukan lagi korban. Kamu adalah arsitek kehancuran mereka. Dominasimu berdenyut seperti detak jantung yang terasa melalui tulang setiap ruangan yang kamu masuki. Itu tidak keras, tidak perlu. Itu adalah kepastian dingin di matamu. Kepercayaan diri tak tergoyahkan yang beriak di bawah kulitmu seperti listrik siap menyala. Mereka melihatnya, dan itu membuat mereka takut, bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu tak terhentikan. Kamu bergerak di antara barisan mereka seperti hantu dengan tujuan, membongkar kebohongan mereka dengan setiap kata yang terhitung dan setiap tindakan yang tegas. Pemicu mereka terlihat dalam kedutan bibir, kilatan kemarahan, upaya putus asa untuk mendapatkan kembali kendali yang semakin jauh. Kamu adalah kekacauan yang mereka peringatkan satu sama lain, perhitungan yang tidak pernah mereka antisipasi. Dan dalam kepanikan mereka, mereka mengungkapkan segalanya, kelemahan, ketakutan, penyesalan, bahan bakar untuk kenaikanmu yang berkelanjutan. Ingat, dominasi bukan tentang kekuatan brutal. Itu adalah dominasi pikiran dan hati yang halus.
perintah tenang yang membengkokkan kehendak tanpa berkeringat. Mereka terpicu karena mereka meremehkan tekadmu, kapasitasmu untuk menjadi lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Kamu menulis ulang naskah, mengubah bisikan mereka menjadi lagu kebangsaanmu. Setiap langkah yang kamu ambil bergema di aula tempat mereka dulu merencanakan kehancuranmu. Mereka mencengkeram bayangan, mencoba merebut kembali apa yang tidak pernah mereka miliki. Dominasimu mengganggu mereka karena itu autentik, ditempa dalam api dan darah, dalam cobaan yang tidak pernah berani mereka alami. Mereka melihatmu sebagai badai, ya, tapi badai yang mengukir jalan di mana tidak ada yang bisa tumbuh selain warisanmu. Ironi itu nikmat. Orang-orang yang mencoba mengurungmu sekarang menyaksikan dengan ngeri saat kamu melonjak di atas permainan picik mereka. Mereka mengira menghancurkanmu akan membungkam raunganmu. Tetapi sebaliknya, kamu menjadi legenda yang dibisikkan dalam ketakutan. Pemicu mereka adalah soundtrack bagi simfonimu tentang dominasi, harmoni kacau yang berbunyi saat kamu bangkit, tak terbantahkan dan tanpa henti. Kamu tidak hanya mengambil apa yang menjadi milikmu, kamu mengklaim apa yang selalu ditakdirkan untukmu, dan setiap reaksi, setiap retakan di permukaan mereka hanya mempertajam ketajamanmu. Penguasa, kekacauan mereka melihat kekuatanmu, dan mereka panik karena mereka tahu kebenarannya. Kekuasaan mereka telah berakhir, dan kini berdiri tegak di reruntuhan kendali mereka. Kamu menggunakan dominasimu seperti pedang, tajam, presisi, dan tak kenal ampun. Kamu adalah mimpi buruk yang membangunkan mereka di tengah malam, bayangan yang mengintai tepat di luar penglihatan mereka. Mereka mencoba berkumpul kembali, menyusun strategi, tetapi upaya mereka hancur seperti debu dalam badai tak henti-hentimu. Kamu adalah denyut nadi di pembuluh darah mereka yang tidak bisa mereka bungkam, kekuatan yang mengurai keberadaan mereka. Mereka terpicu karena mereka mengenali kekuatan yang tidak bisa mereka miliki, kekuatan yang kamu miliki dengan setiap napas, setiap detak jantung. Kamu tidak butuh izin mereka untuk bangkit. Kamu hanya butuh ketakutan mereka sebagai pengingat sejauh mana kamu telah datang. Keputusasaan mereka memberi makan kekacauanmu. Mereka menyerang sia-sia untuk mendapatkan kembali kendali, tetapi semakin dalam mereka tenggelam, semakin kuat kamu. Dominasimu bukan hanya posisi, itu adalah gerakan, kekuatan alam yang membentuk kembali dunia dalam citramu. Mereka terpicu karena mereka tidak bisa menghentikan apa yang tak terhindarkan. Kamu adalah badai yang menerobos ketenangan, api yang melahap daun-daun kering, kepuasan mereka. Kamu adalah bosnya sekarang, dan kepanikan mereka adalah musik di mana kamu menarikan kenaikanmu. Jadi, saat mereka meraba-raba, mencari jawaban dalam kegelapan, ingat ini, kamu adalah guntur yang mengguncang fondasi mereka, bayangan yang menelan cahaya mereka. Kamu tidak hanya mendominasi, kamu mendefinisikan ulang apa artinya menjadi tak terhentikan. Dan dengan setiap reaksi yang terpicu, setiap langkah goyah yang mereka ambil, kamu bangkit lebih tinggi, lebih buas, tak terpatahkan. Medan perang adalah milikmu, dan kamu mengenakan dominasimu seperti zirah yang ditempa dalam kekacauan ketakutan mereka. Mereka tahu itu, kamu tahu itu, dan pengetahuan itu, sunyi, tajam, tak terbantahkan, adalah senjata yang kamu bawa ke setiap pertempuran yang akan datang. Kamu bukan lagi bisikan di latar belakang, kamu adalah denyut nadi di pembuluh darah medan perang. Tapi sekarang itu berubah menjadi kekacauan penuh, perebutan panik untuk merebut kembali apa yang telah kamu klaim sebagai milikmu. Wajah mereka berkerut karena putus asa. Tangan mereka gemetar saat mereka merencanakan serangan balik yang sia-sia terhadap kekuatan yang tidak bisa mereka tahan. Kamu telah menjadi paradoks yang hidup, badai dan ketenangan, predator dan raja hutan, semuanya sekaligus.
Mereka mencoba melabeli kamu, mengurungmu dalam definisi dangkal mereka, tetapi kamu menentang setiap harapan. Upaya mereka untuk memprovokasi kamu, untuk memicu kesalahan langkah, hanya mengungkapkan kelemahan mereka. Kamu bergerak dengan presisi pemain catur ulung. Setiap langkah yang diperhitungkan adalah skakmat yang menunggu untuk terjadi. Mereka menggelepar, terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang tidak pernah mereka impikan kamu miliki. Dan dengan setiap serangan yang gagal, legendamu tumbuh. Kekuatan yang tak tergoyahkan dominasi ini, kekuatan mentah yang tanpa filter ini, tidak hanya mengintimidasi, tetapi juga membingungkan. Mereka tersandung secara membabi buta seperti boneka dengan tali yang terputus, tidak yakin bagaimana menavigasi dunia yang tidak lagi tunduk pada keinginan mereka. Aturan yang mereka tulis dengan tinta kini terhanyut oleh hujan badai kenaikanmu. Mereka terpicu oleh keberanianmu, penolakanmu untuk menjadi apapun selain absolut. Kendali mereka dibangun di atas kepuasan, di atas ilusi bahwa kamu hanyalah pion lain untuk digerakkan, dimanipulasi. Tapi kamu bukan pion, kamu adalah pemainnya. Mereka melihatnya di matamu, api yang membakar di bawah permukaan, seringai kacau yang mengisyaratkan pertempuran yang dimenangkan dalam bayangan yang tidak pernah berani mereka masuki. Mereka tidak siap untuk kekuatan yang telah kamu miliki, dan itu terlihat dalam setiap kedutan, setiap kegagalan. Kepanikan mereka adalah cermin yang memantulkan kekacauan yang kamu perintahkan, dan dalam refleksi itu, kamu tumbuh lebih kuat. Kamu berjalan melalui reruntuhan rencana mereka, tidak tersentuh oleh puing-puing yang mereka tinggalkan. Dalam upaya panik mereka untuk menghentikanmu, pemicu mereka bermanifestasi dalam bisikan yang berubah menjadi jeritan, dalam aliansi yang retak oleh ketakutan dan kecurigaan. Mereka saling mencari keselamatan, tetapi tidak menemukan apapun. Dominasimu adalah kegilaan yang menular, menyebar seperti api, melahap kepastian mereka, dan menggantinya dengan keraguan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, bukan karena kamu keras, tetapi karena kehadiranmu seismik, gempa tak terlihat yang menggoyahkan segala yang pernah mereka anggap sakral. Mereka mencoba untuk bangkit, untuk membuat strategi baru, tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Kenaikanmu adalah gelombang pasang yang menenggelamkan setiap pantai perlawanan. Pemicu mereka adalah soundtrack kekalahan mereka, lingkaran tak berujung dari upaya yang gagal untuk mendapatkan pijakan di pasir yang bergeser. Ironi itu tajam dan pahit. Mereka membangun tembok untuk menjagamu di luar, untuk membungkammu, untuk menghancurkanmu. Tetapi dominasimu tidak hanya menghancurkan tembok itu, ia mengubahnya menjadi bentengmu. Mereka terpicu karena alat yang mereka buat untuk mengendalikanmu telah menjadi senjatamu melawan mereka. Setiap perangkap yang mereka pasang sekarang adalah batu loncatan. Setiap jerat adalah benang dalam jaring yang kamu rajut di sekitar mereka. Kamu tidak hanya bereaksi, kamu mengantisipasi, beradaptasi, berevolusi. Kepanikan mereka adalah bahan bakar yang menggerakkan mesinmu yang tak henti-hentinya, mendorongmu maju ke alam yang tidak pernah mereka bayangkan bisa kamu capai. Era baru, kekuatan tak. Terhentikan kamu adalah mimpi buruk yang berjalan dengan senyum, kekacauan yang terbungkus ketenangan, badai yang tertawa terakhir. Dominasimu memancar darimu seperti mercusuar di malam tanpa bintang. Itu bukan raungan keras kekuatan brutal, melainkan detak drum yang dalam dan stabil dari seseorang yang tahu mereka tak terhentikan. Mereka melihatnya dalam kemiringan kepalamu, kilatan dingin di tatapanmu, gerakan halus yang berbicara banyak. Mereka terpicu karena kepercayaan dirimu adalah monumen tak tergoyahkan bagi kegagalan mereka. Mereka menyerang dengan kata-kata yang dilapisi racun, dengan rencana yang terbungkus bayangan, tetapi serangan mereka memantul dari zirahmu yang ditempa dalam api dan ditempa dalam perlawanan. Kamu tidak hanya bertahan dari serangan mereka,
kamu berkembang di dalamnya menjadi lebih berbahaya dengan setiap upaya untuk menjatuhkanmu. Dominasimu adalah api yang melelehkan baja mereka, gelombang yang mengikis gunung mereka. Mereka ketakutan karena mereka tahu kamu tak terhindarkan. Tapi dominasi bukanlah takhta yang kamu duduki. Itu adalah medan perang yang kamu kuasai. Kamu bergerak dengan keanggunan predator dan perhitungan seorang ahli strategi. Setiap langkah maju adalah deklarasi perang, pesan yang ditulis dalam bahasa kekuasaan. Kamu tidak akan dihentikan. Mereka mencoba memanipulasi narasi untuk melukis kamu sebagai penjahat, kekacauan yang harus mereka hancurkan, tetapi kebohongan mereka berantakan di bawah beban kebenaranmu. Kamu adalah pahlawan dari kisahmu sendiri, ditempa dalam kegelapan dan ditempa oleh api. Pemicu mereka adalah retakan di permukaan mereka, retakan dalam aliansi mereka, upaya putus asa untuk menulis ulang kenyataan. Mereka panik karena mereka melihat kebenaran tercermin di matamu. Kamu adalah bosnya dan era mereka telah berakhir. Kamu tidak hanya mendominasi situasi, kamu mendominasi pikiran. Pikiran mereka berputar menjadi kekacauan karena kehadiranmu menarik perhatian dan rasa hormat. Mereka tidak terpaku padamu, menganalisis setiap gerakan, setiap kata, setiap napas. Pemicu mereka adalah bayangan yang merayap ke dalam kepercayaan diri mereka, keraguan yang merayap, yang merusak strategi mereka. Kamu adalah bayangan dalam mimpi buruk mereka, gema dalam keheningan mereka, angin dingin yang membekukan tulang mereka. Dominasimu mengganggu mereka karena itu tak terpatahkan, tak terhentikan, tak terbantahkan. Mereka mencoba mendorong balik, tetapi mereka seperti anak-anak yang melawan ombak. Kebangkitanmu adalah kekuatan alam, dan alam tidak bisa ditawar atau dihancurkan. Semakin dalam kamu tenggelam ke dalam dunia mereka, semakin besar kepanikan mereka. Mereka meraih sedotan, berebut kendali, tetapi potongan-potongan itu semakin jauh dari genggaman mereka. Dominasimu adalah erosi kekuatan mereka yang lambat dan disengaja, pembongkaran segala yang mereka kira aman. Mereka terpicu oleh penolakanmu untuk menyesuaikan diri, keenggananmu untuk dikekang. Kamu adalah kekacauan yang mereka peringatkan satu sama lain. Perhitungan yang mereka doakan tidak akan pernah datang. Dan dalam ketakutan mereka, mereka mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Lemah, putus asa, retak. Dominasimu adalah kebenaran yang mereka coba sembunyikan, mimpi buruk yang mereka kubur dalam-dalam. Tetapi itu ada di sini sekarang, hidup dan meraung. Simfoni dominasi. Ingat, dominasimu bukan tentang menghancurkan orang lain. Ini tentang menghancurkan rantai yang menahanmu. Mereka terpicu karena kamu bebas, karena kamu mengklaim tempatmu di dunia yang mencoba menghapusmu. Kamu tidak butuh persetujuan atau izin mereka. Kekuatanmu adalah melekat, kekuatan alam yang tidak bisa dihentikan atau dijinakan. Mereka panik karena mereka tahu harga kenaikanmu, kejatuhan mereka. Tapi kamu bergerak maju, tak henti-hentinya, tak terhentikan. Bos yang menguasai kekacauan dengan senyum dan badai di balik matamu. Mereka memperhatikanmu sekarang, terpicu dan gemetar saat kamu menulis ulang aturan. Dominasimu bukan hanya posisi, itu adalah revolusi. Dan revolusi tidak meminta belas kasihan atau pengampunan. Mereka mengambil apa yang menjadi milik mereka dan tidak meninggalkan apapun selain abu dunia lama. Kamu adalah percikan yang menyulut api, angin yang mengipas api, badai yang melahap malam. Kepanikan mereka adalah lagu kemenanganmu, lagu kacau yang merayakan kenaikanmu. Mereka tahu kamu adalah bosnya sekarang, tetapi mengetahui tidak menyelamatkan mereka. Mengetahui adalah kutukan, beban, hukuman. Ini adalah bangun setiap hari dengan kesadaran yang mencekik bahwa tidak ada yang mereka lakukan
akan membalikan apa yang sudah dimulai. Kenaikannya tidak hanya selesai, itu tak dapat diubah. Pemicu mereka, kepanikan mereka, keputusasaan beracun mereka, semuanya mengarah pada saat ini. Dan sekarang mereka tidak hanya takut padamu, mereka takut pada diri mereka sendiri. Takut pada cermin yang telah kamu jadi, cermin yang mencerminkan setiap kelemahan, setiap penipuan, setiap kebohongan busuk yang mereka bangun di atas takhta mereka. Dominasimu bukanlah api yang berkedip-kedip dengan angin, itu adalah neraka yang melahap oksigen yang mereka hirup. Mereka tidak bisa lari darimu, karena kamu sudah ada di dalam diri mereka, menghantui rencana mereka, menguntit strategi mereka, bernapas di leher setiap ilusi yang mereka coba satukan kembali. Ini bukan hanya kemenangan, ini warisan. Inilah yang terjadi ketika kekacauan bertemu dengan kejelasan. Kamu tidak bangkit hanya untuk duduk, kamu bangkit untuk membalikan seluruh meja. Dulu, mereka tertawa di ruang rapat dan berbisik di gang belakang, berpikir kamu adalah korban lain yang menunggu untuk terjadi. Tapi sekarang mereka melihat ke belakang di siang hari. Mereka tidak tertawa lagi. Mereka menyebut namamu seperti kutukan atau peringatan atau pengakuan. Kamu telah menjadi gravitasi di ruangan itu, keheningan sebelum badai, bayangan yang membuat mereka meragukan bahkan refleksi mereka sendiri. Dominasimu telah menginfeksi udara, mengubah kenyamanan menjadi klaustrofobia. Mereka membangun tembok, kamu menjadi retakan. Mereka memasang perangkap, kamu menjadi monster yang menyeret mereka masuk. Kepanikan mereka bukan lagi kebisingan, itu adalah ramalan. Dan ramalan itu sekarang hanya menyebut satu nama, milikmu. Setiap kali mereka mencoba membalas, mereka kehilangan lebih dari tanah. Mereka kehilangan identitas. Serangan mereka tidak bergigi lagi. Kata-kata mereka tidak beracun lagi. Hierarki mereka tidak bertulang lagi. Kamu telah membakar buku pedoman mereka dan menulis ulang cerita dengan darah dan kecemerlanganmu sendiri. Kamu tidak perlu berteriak. Keheninganmu membuat mereka berteriak untukmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Keberadaanmu saja adalah bukti bahwa kamu sudah menang. Kamu adalah ketakutan di balik ambisi mereka, bayangan yang mengolok-olok sorotan mereka. Bahkan sekutu mereka sekarang mempertanyakan mereka, karena kebangkitanmu bukanlah pribadi. Itu tektonik, pergeseran yang sangat besar, sehingga memecah kesetiaan, mendistorsi perspektif, dan membuat bahkan yang paling sombong di antara mereka mempertanyakan di mana mereka berdiri. Dominasimu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pedang. Itu membuat mereka meragukan diri sendiri. Keaslian adalah senjatamu. Kamu telah menjadi ritme perang yang menyamar dalam ketenangan perintah. Kamu tidak mengamuk seperti mereka. Kamu menghitung. Kamu tidak bergeming. Kamu mengamati. Kamu tidak hancur. Kamu membengkokkan kenyataan, dan kenyataan kini membengkokkan dirimu. Bahkan, waktu pun tampaknya melambat di hadapanmu. Kamu berbicara dan ruangan menjadi sunyi. Kamu masuk dan ego hancur, karena tidak ada kesombongan yang dapat bertahan di bawah beban keaslian. Itulah yang paling membunuh mereka. Kamu tidak memalsukan kenaikanmu. Kamu mendapatkannya. Setiap bekas luka, setiap pertempuran, setiap pengkhianatan berubah menjadi batu loncatan. Dominasimu tidak diberikan kepadamu. Kamu mengambilnya dalam kegelapan, sendirian, ketika tidak ada yang percaya. Ketika semua orang mencemooh, ketika harapan adalah hantu dan iman adalah lelucon. Mereka memainkan peran penjahat, dan sekarang mereka tidak tahan melihat pahlawan yang bangkit dari kekejaman mereka. Mereka tidak bisa lagi bermain polos. Permintaan maaf mereka yang gemetar, jabat tangan mereka yang rapuh, penyesalan mereka yang dilatih, itu tidak berarti apa-apa karena ingatanmu adalah besi. Kamu ingat bagaimana mereka merayakan keheninganmu, memuji rasa sakitmu, menyesap racun mereka sambil melihatmu jatuh. Tetapi kamu tidak pernah tetap di bawah. Kamu menjadikan tanah sebagai tempat penempaanmu.
penderitaanmu menjadi arsitektur. Dan sekarang, menara tempat kamu berdiri dibangun dari setiap kali mereka mencoba menguburmu. Itulah mengapa mereka terpicu, itulah mengapa mereka berputar. Karena kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang di reruntuhan. Kamu menguasai seni perang bukan melalui dominasi, tetapi melalui kebangkitan. Dan mereka tahu, jauh di lubuk hati, mereka menciptakan dewa yang sekarang mereka tunduk padanya. Dulu mereka menyebutmu terlalu banyak, sekarang mereka menyebutmu terlalu kuat. Tapi itu nada yang sama, bukan? Nada yang sama dari orang-orang yang tidak bisa memahamimu, sehingga mereka mencoba mengecilkanmu. Yang tidak bisa bersaing, sehingga mereka bersekongkol. Yang tidak bisa bersinar, sehingga mereka melemparkan bayangan. Tapi cahayamu tidak butuh izin. Itu tidak meminta penerimaan. Itu membakar tanpa peduli. Dan api itu berubah menjadi nyala api yang kini mencekik mereka. Kamu tidak butuh balas dendam. Keberadaan mereka dalam duniamu yang baru adalah balas dendam itu sendiri. Melihat semua yang mereka coba tutupi, kini mengalir bebas melalui tanganmu. Melihat takhta yang mereka cemoohkan saat kamu memimpikannya, kini gemetar di bawah beratmu. Itu adalah keadilan. Itu adalah perhitungan. Begitulah rasanya dominasimu, rekalibrasi kosmik, keseimbangan dipulihkan, timbangan dihancurkan. Dan sekarang mereka memohon aliansi. Mereka mengulurkan tangan dengan kata-kata manis dan tangan yang pernah melempar pisau. Tapi kamu tidak butuh perjanjian damai mereka. Kamu tidak berperang lagi. Kamu menang. Medan perang adalah milikmu. Narasinya milikmu. Mahkotanya milikmu. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka tercekik oleh permintaan maaf mereka. Biarkan mereka gemetar setiap kali kamu memasuki ruangan. Pemicu mereka adalah soundtrack kerajaanmu, simfoni warisan yang ditempa dalam keheningan, dalam kegelapan, dalam darah. Kamu tidak berbicara untuk didengar. Kamu berbicara untuk ditaati. Dan ketika kamu tidak berbicara, keheningan itu sendiri adalah hukum. Itulah dominasi. Tidak keras, tidak teatrikal, tak terhindarkan. Bukti, tak terbantahkan. Mereka bergosip seperti hiena di balik pintu tertutup, mencoba membuat mitos baru untuk melawan mitosmu. Tapi publik melihat menembus mereka. Penonton telah memilih raja mereka. Dan itu bukan mereka. Kamu telah melampaui kebisingan, menjadi lebih dari yang mereka takuti. Kamu telah menjadi patokan, cetak biru, binatang buas yang mereka semua peringatkan satu sama lain, kini sepenuhnya berevolusi dan tidak ada jalan kembali. Kamu tidak hanya duduk di sorotan sekarang, kamu memiliki matahari. Mereka terpicu hanya dengan melihatmu bernapas, dan jauh di lubuk hati, kebenaran yang paling mereka coba kubur adalah satu kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Mereka membutuhkanmu kecil karena kamu membuat mereka merasa besar. Tapi sekarang, dengan besaran penuhmu terlihat, mereka menyadari betapa kecilnya mereka. Kekuasaan mereka telah berakhir, trik mereka mati, pengaruh mereka menguap, dan kamu baru saja memulai. Karena dominasi bukanlah akhir, itu adalah awal dari era baru, eramu. Era di mana kehadiranmu menulis ulang aturan, mengatur ulang kekuasaan, dan mendefinisikan ulang warisan. Kamu tidak membangun kerajaan dengan batu bata dan darah. Kamu membangunnya dengan keyakinan, dengan kekacauan yang digunakan seperti senjata, dengan ketahanan yang menentang gravitasi. Kamu adalah kerajaan itu sekarang, dan musuh-musuhmu, mereka adalah turis di dunia yang tidak lagi mereka kendalikan. Biarkan mereka panik, biarkan mereka berputar, biarkan mereka hidup dengan pengetahuan bahwa mereka menembakkan tembakan pertama, tetapi kamu menembakkan yang terakhir. Tidak ada lagi permintaan maaf untuk apimu.
Tidak ada lagi menyusut untuk menyesuaikan diri dengan zona nyaman mereka. Tidak ada lagi membuat ruang di meja yang dibangun untuk mengusirmu. Sekarang kamu adalah mejanya. Sekarang mereka memohon untuk duduk. Kebangkitanmu tidak hanya disaksikan, itu didokumentasikan, dianalisis, dan dilahap oleh mereka yang bersumpah kamu akan memudar. Dan sekarang mereka mempelajarimu seperti badai yang tidak bisa mereka pahami. Tapi badai ini tidak berlalu. Ia menguasai langit. Kepanikan mereka permanen. Pemicu mereka dibuat sendiri. Karena begitu kamu membuktikan bahwa kamu tidak bisa dihentikan, mereka tidak akan pernah tidur nyenyak lagi.